Jadi tidak setiap orang bawa Al-Quran, bawa hadis, pemahamannya sahih, belum tentu. Ada seorang ustadz mengatakan, ya, saya akan bawakan hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat dahulu berbuat bid'ah. Boleh berbuat bid'ah. Buktinya katanya apa? Dahulu Bilal bin Rabah ditanya sama Rasulullah SAW, "Hai Bilal, dengan apa kamu mendahuliku ke surga?" Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Kemudian aku sholat 2 rakaat." Tuh lihat, berarti Bilal berbuat bid'ah tuh. Ya, tentang seorang sahabat yang setiap sholat, setiap rakaat diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Lalu ditegur Rasulullah SAW, "Kenapa kamu lakukan itu?" Tuh lihat, sahabat ini berbuat bid'ah. Padahal para sahabat itu hidup di zaman siapa? Zaman Rasulullah. Yang membenarkan siapa? Rasulullah. Rasulullah membenarkan dengan apa? Dengan wahyu dari Allah. Lah, Rasulullah sudah wafat, yang membenarkan kamu siapa? Nah, kalau kamu tidak percaya, berarti kamu tidak pernah baca hadis ini nih. Qala Umar, inni la ara an tajma'al Qur'an. Abu Bakar, saya berpendapat kalau kamu bagaimana menghimpun Al-Qur'an. Faqala Abu Bakar berkata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Berarti bid'ah. Lalu kata Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik, berarti hasanah. Lalu keduanya sepakat, karena sepakat jemput Zaid bin Thabit. Setelah Zaid bin Thabit ditugaskan menghimpun Al-Quran, kata Zaid, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda berdua, tuan berdua akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Bakar dan Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Lalu Zaid menghimpun Al-Quran. Berarti kalau begitu, penghimpunan Al-Quran adalah bid'ah hasanah berdasarkan kesepakatan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Zaid. Para sahabat juga setuju. Lalu kata dia bagaimana? Kata yang Wahabi, itu pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar. Ya, daripada ikut pendapat kamu, saya lebih baik ikut pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar. Pendapat kamu yang paling hebat, tidak ada apa-apanya bagi saya. Karena ikut pendapat Abu Bakar dan Umar ini berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khulafa'ur rasyidin. Di dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu menolak Abu Bakar dan Umar berarti menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seandainya ini pendapat pribadi, itu pun juga harus diikuti. Karena dalam hadis, iqtadu billadzaini min ba'di, Abi Bakar wa Umar. Ikuti dua pribadi sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Kamu ikut siapa kalau begitu? Teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya, harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Oh, dia. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik Al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi, ya,
dalam keadaan dia bisa salat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas di sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irqun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh, kemudian dikerjakan, itu yang bermasalah.